Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Masih semangat ya belajar ekonomi? Ayo pelajari ilmu ekonomi di channel Ekonomi Asik bersama saya, Susi Novalina. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini supaya channel ini lebih berkembang. Dan saya selalu semangat. Kali ini kita akan mempelajari tentang asas pemungutan pajak. Nah, supaya pelaksanaan pajak itu berjalan dengan lancar, maka diperlukan pedoman dalam pemungutan pajak. Apa indikator pencapaian kompetensinya yang kita akan pelajari adalah menjelaskan asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak digunakan sebagai pedoman dalam pembuatan regulasi perpajakan. Jadi, petugas pajak ini akan menjadi lebih tegas dan menjadi lebih enak dalam pemungutan pajaknya. Yang kedua adalah sebagai dasar pedoman yang digunakan petugas pajak yang berwenang untuk mengumpulkan pajak. Apa saja ajas yang ada di Indonesia? Itu ada 7 ajas. Yang pertama, ajas wilayah. Yang kedua, ajas kebangsaan. Yang ketiga, ajas sumber. Yang keempat, ajas umum. Yang kelima, ajas yuridis. Yang keenam, ajas ekonomis. Dan yang ketujuh, ajas finansial. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ajas wilayah. Apa itu ajas wilayah? Ajas ini berlaku berdasarkan lokasi tempat tinggal wajib pajak. Sederhananya, wajib pajak yang memiliki objek pajak dalam bentuk apapun di wilayah Indonesia, maka wajib memenuhi peraturan perpajakan di Indonesia. Contohnya, saya sebagai wajib pajak mempunyai rumah dan kendaraan yang ada di daerah Jambi, maka saya harus membayar pajak bumi dan bangunan dan pajak kendaraan bermotor saya, maupun gaji saya ada pajak penghasilan. Jika ada warga negara asing yang ada di Indonesia memiliki aset dan objek pajak di Indonesia, maka warga negara asing tersebut wajib mentaati peraturan perpajakan yang berlaku. Namun akan berbeda dengan kita sebagai warga negara Indonesia. Pada dasarnya memperlakukan pengenaan pajak akan dilakukan secara merata. Ajas kebangsaan yang kedua. Apa ini? Ajas yang berdasarkan pengenaan pajak pada setiap orang yang lahir atau tinggal di Indonesia. Hal yang sama juga berlaku bagi warga negara asing yang telah tinggal dan berada di wilayah Indonesia selama 12 bulan berturut-turut. Jadi tidak ada jedahnya, maka dia dikenakan ajas kebangsaan dalam pemungutan pajaknya. Bagi warga negara asing yang memenuhi syarat tersebut, maka setiap penghasilan yang dapat akan memiliki tanggung jawab pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, pengenaan pajak juga akan berlaku secara merata. Berikutnya adalah ajas sumber. Apa itu ajas sumber? Diartikan sebagai pemungutan pajak berdasarkan tempat perusahaan yang berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Pada dasarnya, pajak yang berlaku di Indonesia adalah pajak orang yang tertinggal dan bekerja di Indonesia. Jika menggunakan ajas sumber ini, hanya berdasarkan pada tempat tinggal dan pekerjaannya. Misalnya, seseorang tinggal di Indonesia namun memiliki penghasilan di luar negeri. Selama penghasilan tersebut akan digunakan di Indonesia, maka jumlah akan dikenakan pajak. Namun demikian, pajak yang berlaku memiliki peraturan
sendiri akan masuk pada PPh pasal 21. Selanjutnya adalah asas umum. Apa itu asas umum? Diartikan sebagai pemungutan pajak yang dilakukan di Indonesia akan diterapkan pada setiap objek pajak dan wajib pajak secara umum. Dengan perhitungan yang cermat, setiap wajib pajak akan memiliki besarnya tanggungan pajak sesuai dengan porsinya. Asas umum ini juga berarti setiap pemungutan yang dilakukan di Indonesia hasilnya digunakan untuk kepentingan umum, wujud keberagaman seperti jalan raya, fasilitas umum pembangunan sarana transportasi, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah asas yuridis. Apa itu asas yuridis? Adalah berkaitan dengan undang-undang. Di sini dasar pemberlakuan asas yuridis di Indonesia adalah pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Regulasi ini kemudian juga didukung dengan berbagai regulasi lain mengenai pemungutan pajak di Indonesia. Nanti ada pajak penghasilan, PPh, ada undang-undangnya, pajak bumi dan bangunan pun ada undang-undangnya. Artinya nanti akan mendapatkan beberapa regulasi lain mengenai pemungutan pajak. Contohnya di sini yang saya sebutkan, pajak bumi dan bangunan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang aturan dan prosedur penagihan pajak dengan surat paksa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 pengadilan pajak yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Ini yang terbaru Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai PPN, barang dan jasa, serta penjualan barang mewah PPNBM. Selanjutnya kita akan membahas tentang asas ekonomis. Asas ekonomis ini diartikan bahwa pemungutan pajak idealnya dapat meningkatkan perekonomian negara dan masyarakat. Secara umum, pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah tidak boleh hingga memberatkan masyarakat atau malah membuat ekonomi secara umum menjadi merosot. Selanjutnya adalah asas finansial. Apa itu? Setiap wajib pajak akan dikenakan pajak berdasarkan kondisi keuangannya finansial yang bersangkutan. Jadi berbeda-beda. Wajib pajak yang dengan pendapatan 5 juta tentu akan memiliki beban pajak yang lebih kecil dari orang yang mempunyai pendapatan di atas 5 juta. Contohnya 100 juta. Asas pemungutan pajak yang terakhir ini menjadi pedoman utama dalam perhitungan beban pajak yang dimiliki. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang asas pemungutan pajak. Dengan asas pemungutan pajak, petugas maupun wajib pajak mempunyai pegangan yang jelas dalam menjalankan tugasnya sebagai kewajiban dan mendapatkan haknya. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini supaya channel ini lebih berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.